Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Enggar Pawaninggali SPD dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7 SMP. Jangan lupa protokol kesehatannya. Ingat 3M, memakai masker jika bepergian, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Salam sehat buat kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Pengertian dari lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Yang pertama, satuan dalam ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, terdiri dari individu, populasi, komunitas, di mana individu adalah satu jenis makhluk hidup, kemudian populasi adalah kumpulan dari makhluk hidup yang sama jenis, kemudian komunitas adalah kumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis. Ekosistem sebagai hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ekosistem alami, ekosistem suksesi, dan juga ekosistem buatan. Komponen ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik, di mana komponen biotik itu terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik terdiri dari makhluk yang tidak hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen sebagai penghasil, kemudian konsumen sebagai pemakai, dan juga pengurai atau dekomposer. Untuk komponen abiotik atau komponen yang terdiri dari makhluk tidak hidup terdiri dari tanah, air, udara, suhu, cahaya, dan juga iklim. Saling ketergantungan antar komponen biotik bisa dilihat dari adanya rantai makanan, yaitu hubungan saling makan-memakan atau proses makan-memakan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Tingkatan berikutnya adalah jaring-jaring makanan, yaitu kumpulan dari rantai makanan. Bisa kalian lihat seperti di bawah ya. Tingkatan yang berikutnya ada piramida ekologi yang merupakan gambaran perbandingan antara tingkat trofik satu dengan yang lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Jadi bisa dilihat tingkatannya. Di tropik 1 itu ada produsen sebagai penghasil, kemudian di tropik 2 ada konsumen tingkat pertama, kemudian di tropik 3 ada konsumen tingkat kedua, dan di tropik 4 ada konsumen 3 atau konsumen puncak. Arus energi merupakan perpindahan energi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yaitu dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen 1, ke konsumen tingkat 2, sampai ke pengurai. Bisa dilihat contohnya pada gambar ya. Pola interaksi bisa dilihat. Pola interaksi yang kita kenal itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan, contohnya bakteri dengan tanaman berbuah polong, lebah madu dengan bunga, manusia dengan bakteri usus. Kemudian simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang satu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya simbiosis tumbuhan epifit atau tumbuhan yang hidupnya di daerah tepi, kemudian ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu individu akan merasa diuntungkan dan satu individu tidak diuntungkan atau dirugikan. Contohnya benalu dengan tumbuhan inangnya, Rafflesia dengan tumbuhan inangnya, parasit pada manusia. Keseimbangan ekosistem dapat terjadi jika tidak terjadinya guncangan, kemudian tidak terjadi perubahan lingkungan abiotik dan biotik, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, terjadi interaksi antar komponen di dalamnya.
Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai bertemu dengan materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.